warahmatullahi wabarakatuh. Nah, my friend. Pagi ini aku tak sempat-sempatnya itu datang ke masjid yang aneh itu. Masjid yang ada di Jalan Lawu. Pokoknya tak teka-tekati, tak paksa-paksa nih, aku harus bisa ngobrol sama Pak Takmir ini. Saya itu penasaran. Lah, soalnya kemarin tuh di salah satu konten saya itu yang balas banyak, ada yang positif, ada yang negatif. Waduh nih, apalagi dengar-dengar itu duit 132 juta arep didem-dem nih. Iki nggih apa duit kuwi ya. Nah, mumpung ada Pak Takmirnya. Nah, ini tanya sekalian. Pripun toh Pak, masjid ini kok bisa waneh ngoten niku Pak? Benar Pak Ali. Jadi di Masjid Baitul Mukhlisin memang banyak sekali program-program di masjid kita yang mengenai bantuan sosial yang 132 juta itu benar, karena itu infak dan donatur dari para jamaah yang terkumpul di masjid kita. Itu kita sudah sepakat saldonya itu harus segera dinolkan. Baik, saya tahu Pak, kok saldo harus bisa nol itu terus gimana ini Pak? Ya karena kita amanah kepada yang infak dan sedekah supaya infaknya itu segera bisa bermanfaat, bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan di Masjid Baitul Mukhlisin. Di antaranya yang sudah banyak kita lakukan, kita memberikan pelayanan makan bergizi, susu segar, roti, juga daging dan sebagainya. Nah, ini program selanjutnya adalah masjid punya visi makmur memakmurkan. Apapun masalahnya, masjid solusinya. Jadi visinya makmur memakmurkan, apapun masalahnya, masjid solusinya. Coba Pak, makmur memakmurkan, apapun masalahnya, masjid solusinya. Oh masjid, maaf, orang dendos aku. Makmur memakmurkan, apapun masalahnya, masjid solusinya. Terus niku pripun? Nah, itu makanya Masjid Baitul Mukhlisin makmur, maka warga sekitar pun juga harus makmur. Maka kita mengajak RT di sekeliling masjid itu ada 12 RT, dan masjid membantu 132 juta. Jadi per RT dapat 11 juta. Nah, 11 juta itu yang 1 juta kita apresiasi kepada Pak RT yang sudah membantu melayani warga untuk kepentingan-kepentingan ke RT-an. Yang 10 juta kita sarankan untuk dimasukkan dalam kas RT. Nah, kas RT itu bisa digunakan untuk warga, kebutuhan-kebutuhan apa saja, monggo kita persilakan untuk dikelola RT masing-masing. Segitunya Pak, sampai masjid ini loh memperhatikan RT. Loh, ini loh, aneh tenan aneh. Ya betul Pak, jadi memang kita sebagai takmir artinya selalu memberikan apa menjadi permasalahan-permasalahan di masjid sendiri juga di sekitar masjid. Nah, kita melihat memang sekarang itu banyak jamaah yang mengalami kesulitan dalam permodalan UMKM, kesulitan ekonomi, juga banyak yang untuk bantuan sosial berupa beras dan sembako, artinya bantuan langsung ya. Itu semua kita datang melalui Pak RT dan masjid berusaha. Ya. Walaupun masih sedikit, masih kecil, cuma kita berusaha supaya kita mengamalkan visi misi kita tadi. Jadi untuk makmur bersama itu tadi. Jadi artinya walaupun Masjid Baitul Mukhlisin makmur, maka masjid di sekitar lingkungan Baitul Mukhlisin juga makmur. Jadi kita mengajak warga itu untuk semangat sholat berjamaah di masjid musola masing-masing, supaya masjidnya di musola masing-masing itu juga makmur bersama. Itu makmur bersama. Makmur bersama. Oh, jenje. Soalnya kemarin kan saya juga dapat komentar gini loh Pak.
Lah nek kok kuwabe ning Baitul Mukhlisin cedhake kok jamak entek apa-apa kono program dientek-entekne Baitul Mukhlisin itu. Betul, Bali. Jadi memang banyak sekali masukan-masukan dari sekitar, juga dari mana saja yang seperti itu, tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kita sudah punya data untuk semua warga itu, bahwasanya kalau umat Islam ini dia sholat berjamaah, dia menunaikan kewajibannya sholat itu masjid dan musola dimanapun itu tidak cukup gitu. Nggih harapannya. Makmur semua, penuh semua. Maka kita bekerja sama. Jadi dengan makmurnya tadi musola di sekitar Baitul Mukhlisin, kalau Masjid Baitul Mukhlisin sudah tidak bisa menampung jamaah, betul, bisa di musola-musola sekitarnya memakmurkan. Ya, memakmurkan. Jadi sebenarnya begini, kita takmir ya, mengamati pergerakan di masjid-masjid itu, termasuk Masjid Baitul Mukhlisin itu. Sebenarnya dulu sepi, masjid itu sepi ya. Jadi karena masjid hanya dipergunakan untuk ibadah ritual sholat 5 waktu saja. Jadi kesannya itu masjid itu tempat untuk sholat saja. Ternyata kita pelajari bahwa ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad itu, bahwa masjid itu tempat solusi untuk menyelesaikan permasalahan umat. Nah, dari sinilah kita belajar dari apa yang sudah dilakukan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Maka Masjid Baitul Mukhlisin menginisiasi, memulai, mengembalikan jati diri masjid, supaya masjid ini bukan hanya untuk sholat 5 waktu saja, tetapi bisa menjadi solusi semua permasalahan umat. Masalah ekonomi, kesehatan, dalam masalah warga itu bagaimana keadaan warga, apa sudah makan semua apa belum. Nah, maka program-program masjid itu seperti itu. Makanya saya lihat gini loh Pak, saya itu dulu ya jarang ini, terus saya itu sering kesini, saya itu musafir, jadi terus lihat kok makanya sering makan kayak juga makannya kan gini, orang kayak gerus kucing gitu loh. Makanya itu bener-bener ya porsi warak lah itu. Jadi memang solusinya apa ya, untuk mengatasi solusi supaya tidak ada sampai yang kelaparan. Betul. Jadi kita itu sesuai dengan ajaran agama kita, bahwa kita itu untuk memberi itu yang terbaik. Maka kita pilih beras yang terbaik, kita pilih daging yang terbaik, dari menu-menu yang terbaik itu yang kita lakukan. Dan alhamdulillah jamaah kita naik hampir 700%, termasuk infak itu juga naik luar biasa. Bahkan kita dijadikan masjid percontohan nasional. Jadi kita itu juara 3 nasional, maka banyak supat dan donasi juga infak itu banyak sekali, termasuk sebagian ini kita berbagi kepada masyarakat di sekitar kita dengan memberikan bantuan 132 juta itu. Benar Pak Ali, itu akan dilakukan insya Allah tanggal 8 Desember tahun 2024, tepatnya di malam Senin. Malam Senin. Doisa. Itu kalau 12 RT itu mencakup berapa kelurahan itu Pak? Ya, kita kelurahan sekitar masjid ini kelurahan Legaten. Bahkan kita kemarin mengundang Bupati untuk menyerahkan bantuan tersebut. Oke, karena memang ya karena ini melibatkan RT-RT, kalau nggak mengundang tokoh-tokoh para itu mungkin kita dikira. Padahal gini, menurut saya wah ini program bagus sekali. Atasnya masjid ikut mensukseskan program pemerintah ini. Salah satunya Pak, memasyarakatkan gizi dan menggizikan masyarakat itu aja. Itu satu. Kemudian Pak RT itu biasanya kan kalau Pak RT lah RT channelnya viral. Dan ini sama masjid juga ada perhatian juga seperti itu Pak. Emang luar biasa sekali. Jadi masjid kita itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden Pak Prabowo, bahwa memastikan bahwa masyarakat atau
anak-anak itu harus makan makanan yang bergizi. Oh, Jadi, makanan di Masjid Baitul Muqlisin itu sate gulai kambing, Memang pilihan Pak kemarin saya tuh kayak gini rawon, Nggih. soto daging, Asem-asem daging. asem-asem daging. Terus yang kemarin itu kayak makanan kafe itu Pak, sayur-sayuran itu enak itu. Iya. Saya mampu terwingi mbok pindho lho Pak. Yang subuh itu Nggih. roti bakar, Oh, susu nggih. segar. Oh nggih. Kalau yang suka kopi, teh. Jadi seperti itu. Alhamdulillah karena jamaah kita itu ribuan, jadi banyak sekali yang mensupport, artinya memberikan infak dan donasi. Untuk itu sebagai amanah dari manajemen takmir segera mengenolkan dana itu supaya bermanfaat menjadi amal jariah daripada mereka yang berinfak. Seperti itu Pak. Oh itu jadi ini ternyata my friend. Ini memang bukan iya ya. Kalau menurut saya memang aneh kok masjid gawe-gawe odo sing makan susu segar nyangoni anak yang mau sholat subuh jamaah sampai bantuan RT dan sebagainya. Ternyata memang ini adalah dalam rangka mengemban amanah, ora boros-borosan, ora brol-brolan, ora asal bagi-bagi. Memang karena amanah dari ya yang ini Pak, yang infak itu kan banyak dari mana pun. Banyak sekali dari mana. Terus itu nanti laporannya ada toh Pak? Ada semua. Jadi begini Pak, kita ini punya lembaga zakat namanya Lasismu. Jadi infak ini semua 100% kita kasihkan Lasismu. Nah, kita buat program. Jadi lembaga zakat itu akan memenuhi apa kegiatan masjid. Itu bedanya di situ. Oh jadi mboten diseketem takmir ngoten iki. Mboten. Kadang sik to urung langsung kita setiap Jumat itu Lasismu datang, infak kita serahkan semua. Jadi ini seorang bos pripun gitu. Enggak pamer Rp1 pun enggak bawa. Serahkan, kita buat program Lasis itu akan memberikan dana-dana itu untuk kepentingan program itu. Jadi nanti 132 juta itu ya Lasismu yang menyerahkan ke yang berat yang menerima. Jadi itu dari lembaga zakat resmi. Begitu Pak Ali itu. Tak kira jenengan ceketem ngoten begini. Oh ternyata takmir malah. Oh, nah ini perlu dicontoh ini my friend. Jadi memang takmir ini tujuannya itu benar tadi memakmurkan. Jadi orang kayak bukan makmur sendiri. Jadi seperti itu sebenarnya bukan aneh Pak Ali. Kita ini sebenarnya sering dikatakan Masjid Baitul Muqlisin buat terobosan baru, Masjid Baitul Muqlisin kok aneh-aneh saja. Kita ini tidak aneh. Kita mengembalikan jati diri Islam, mengembalikan fungsi masjid sebagaimana mestinya. Jadi apa yang diajarkan Nabi Muhammad, ya, yang diajarkan bersama sahabat-sahabatnya itu menjadikan masjid ya, bukan hanya untuk ritual saja, tetapi masjid menjadi solusi berbagai permasalahan umat. Mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan. Oh, di sini ada semua. Ada senam, ada layanan kesehatan. Nanti semua warga ini akan kita cek kesehatannya dan akan kita bantu untuk dalam kesehatannya. Jadi kita sudah bekerja dengan 2 rumah sakit kita dan alhamdulillah support semua karena kegiatan ini ya memang banyak yang support, banyak yang suka. Oh, jadi, kita takmir itu hanya menjalankan saja Pak. Oh jadi kalau memang masjid itu tidak bisa makmur dan memakmurkan, tidak bisa sebagai solusi dari masyarakat, justru adalah masjid yang aneh Pak ya? Yang aneh itu, yang gitu. benar yang ini. Oh gitu, jadi Pak. Nah, akhirnya saya itu plong Pak. Alhamdulillah. Ternyata yang aneh itu bukannya Masjid Baitul Muqlisin. Yang aneh itu yang pengelolaan infaknya tidak jelas. Yang kadang itu jamaahnya tanya Pak nggih. Jamaah tanya bagaimana ini itunya kok enggak ada. Jadi begini Pak Ali. Ya, kita sejak
mengadakan penelitian dan menganalisa bahwa sebenarnya potensi umat Islam itu sangat besar untuk menjadi umat yang unggul, untuk menjadi umat yang punya kedaulatan ekonomi dan sebagainya itu. Karena apa? Selama ini masjid itu difungsikan hanya untuk ibadah ritual saja. Saya amati seperti itu. Maka ini takmir ini sebenarnya bukan aneh, bukan sesuatu yang baru. Nah, kita ini dianggap, wah ini masjid Rusin punya program baru bukan. Kita ini mengembalikan jati diri masjid, fungsi masjid sebagaimana mestinya. Justru kalau tidak melakukan seperti ini masjid yang aneh. Baitul Muqdis bukan aneh. Berusaha mengembalikan fungsi masjid sebagaimana yang diajarkan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, bahwa masjid itu bisa menjadi solusi semua persoalan umat. Jadi persoalan ekonomi, kesehatan, pendidikan itu masjid bisa menjadi solusi. Nah, ini Masjid Baitul Muqdis mengembalikan fungsi masjid sebagaimana mestinya yang sudah diajarkan Rasulullah dan sahabat-sahabat. Nah, tapi dikatakan ini masjid yang aneh. Nah, kalau saya berpendapat justru yang aneh itu masjid yang tidak melakukan seperti ini. Nah, pun dan iki tenan to, sapa ngarani ngene masjid aneh. Saya sendiri lagi ngarani masjid aneh. Ya akhirnya kemarin di konten itu kan juga ngarani masjid yang aneh, akhirnya diikuti oleh banyak follower itu Pak. Masjid aneh. Akhirnya viral rame Pak itu. Masjid aneh di Jalan Lawu ada yang masjid yang aneh, dan ternyata adalah aneh itu adalah dalam upaya mengembalikan ke jati diri supaya tidak aneh. Jadi kalau pengelolaan keuangan di masjid yang tidak jelas, terus fungsi masjid yang tidak bisa memakmurkan, justru itu adalah masjid yang aneh. Oke, terus mungkin untuk hari ini sesinya segitu dulu Pak Nje. Karena mungkin kita nanti akan lanjut juga hasil daripada nanti penyaluran uang 132 juta itu. Ya, masih banyak kali program-program kita. Nah, nanti kita lanjutkan di program-program selanjutnya. Pokoknya nanti banyak terobosan-terobosan gitu ya. Ya, kita itu berislam itu selalu ceria dan bahagia. Jadi dengan sukacita, dengan senang hati. Nah, ceria, bahagia, senang hati. Nggih, budale sementing weteng wareg wis ngonanes. Bahkan program kita itu kalau ke masjid itu seperti bodoh Pak, seperti hari raya. Maka kita itu banyak makanan, anak-anak dikasih uang saku dan sebagainya begitu. Di sini tuh yang biasanya kalau masjid kan nggak ada karyawannya, siapa lah sebelum ngurusi. Kalau di masjid ini untuk karyawannya saya lihat. Alhamdulillah masjid kita itu jamaahnya kompak karena programnya banyak, itu ada ratusan itu yang menjadi abdi dalam masjid itu, baik ibu-ibu yang memasak, yang masjid punya amal usaha masjid, punya toko, punya usaha air minum, itu semua keuntungannya 100% dikembalikan ke masjid dan disetorkan ke lasis. Ada abdi dalamnya Pak ya? Abdi dalam ada, jadi kita merekrut anak-anak jalanan itu yang banyak di jalan-jalan itu kita ajak bergabung, ada 30 anak. Nah, dia minta seragam, minta apa kita kasih, terus kita suruh melayani jamaah, menerima tamu, menata parkir dan sebagainya. Oh nggih, Mak. Pantes Pak wingi Jumatan niku nggih kula mlebet ki kok enek sing ngene. Monggo. Tepatnya sini kosong. Itu abdi dalam kita itu. Terus di parkir itu, wih, aku bingung Pak, aku ki nggo 5.000 sik tak lebani nang udah boleh enggak diterima. Enggak Pak. Diterima kalau bayar parkir itu. Ya lantas arep tak gini apa Mas? Ora usah mboten ngoten saja. Ngoten. Pakai jas ya petugasnya ada. Pakai petugas nggih. Arep ngono ki ora itu petugas ini Pak nggih. Iya, itu abdi dalam masjid. Jadi dia mengabdi di masjid. Walah nggih. Jadi memang ada abdi dalam. Abdi dalam. Enek kaya among tamune itu lho, among tamunya monggo. Alhamdulillah. Terus di dapur itu kok ada yang standby ibu-ibu itu Bang? Iya, memasak itu banyak ibu-ibu yang suka bantu-bantu masak. Menyiapkan 1000 porsi itu ya seperti acara manten itu kali. Tapi karena kita sudah
melakukan hampir 2 tahun ya, jadi itu sudah terbiasa dan cepat dilaksanakan. Effortnya loh, effortnya nih ya. Oh, nggih Pak Pun. Napa niku? Mungkin untuk kita ngobrol-ngobrolnya dengan Pak Takmir, masjid yang tidak aneh. Bukan masjid yang aneh ya, Bukan, masjid yang keren. Masjid yang keren wis tak ganti nama masjid yang keren ya. Bukan masjid yang aneh. Oh, niki gara-gara tagarku masjid aneh akhirnya ini ya. Nggih pangapunten lho Pak ya, kemarin ngasih tagar masjid yang aneh ngoten nggih. Ya alhamdulillah kita bisa tercerahkan karena memang masjid itu adalah makmur dan memakmurkan apapun solusinya. Apapun masalahnya. Oh, masjid solusinya. Nah, niku. Jadi masjid itu makmur dan memakmurkan apapun masalahnya. Masjid solusinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.